Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala alaina ma'an mubarakan wa khassana bi kitabin unzil wa akramana bi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshir wal takum minkum ummati yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah walaupun diguyur dengan hujan. Ini merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Senantiasa rasa syukur ini bukan hanya pada saat subuh saja, akan tetapi dapat kita wujudkan pada 4 waktu lainnya, sehingga tidak ada satupun rasa keberatan di dalam jiwa kita di saat mendengarkan suara panggilan untuk meraih kesuksesan. Dan kita tidak perlu merasa diri kita ini dalam keadaan yang lemah. Dikarenakan apa? Dikarenakan dalam setiap harinya Allah memanggil kita untuk sukses itu 5 kali. Ini yang paling terpenting yang kita pahami. Kalau kita mau sukses, Allah memanggil kita untuk sukses itu dalam 1 hari 5 kali. Maka bentuk bagaimana kita mewujudkan kesuksesan kita itu adalah dengan cara kita menyahuti apa yang diajak oleh Allah dan Rasul. Berapa banyak hari ini orang selalu merasa dirinya tidak cukup, merasa dirinya kurang sehat, merasa dirinya semua serba kekurangan. Padahal Allah sudah menjanjikan kesemuanya itu tidak akan pernah berlaku bagi mereka yang mau menyahuti perintah Allah dan Rasul. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengedukasikan kita, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalau seandainya Rasul tidak dikirimkan oleh Allah, maka kita tidak tahu bagaimana indahnya menyelesaikan permasalahan kita. Permasalahan kita sebesar apapun itu diajarkan oleh Rasul untuk menyelesaikannya itu dengan jaraknya itu adalah antara dahi dengan sajadah. Itu solusi dalam segala permasalahan. Banyak di antara kita yang mengatakan bahwasanya, ya Allah besar sekali masalah saya, ya Allah besar sekali cobaan saya, susah sekali hidup saya. Akan tetapi semuanya itu akan terselesaikan yaitu dengan menempelkan dahi kita di sajadah. Bagaimana kita tahu itu? Karena Rasul mengajarkan kita. Semua permasalahan itu akan selesai apabila kita menempelkan dahi kita di sajadah. Itulah jarak semua solusi terhadap permasalahan kita. Nah, kalau seandainya hari ini kita tidak mau melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasul, maka mungkin wajar. Ada di antara kita yang memang selalu dalam keadaan mengeluh. Ada di antara kita yang selalu dalam keadaan kekurangan, selalu dalam keadaan serba kurang semua. Namun kalau seandainya kita mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasul, setiap permasalahan adukanlah. Para sahabat itu diajarkan, bahkan kalaupun mereka kehilangan sendal, sampaikan kepada Allah. Segitunya. Nah, segitunya ketergantungan kita kepada Allah. Baik jemaah yang dirahmati Allah, ayah bunda yang saya cintai, pertemuan pada subuh yang berbahagia ini masih kita membicarakan tentang neraka. Wa'dul haq, janji pasti dari Allah. Pada surat Ali Imran ayat 24 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Ini merupakan ayat yang apabila kita melihat kembali
pada pertemuan sebelumnya kita sudah pernah membahas di surat Al-Baqarah ayat 80 bahwasanya ungkapan orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel dan kaum Nabi Isa, mereka itu menganggap bahwasanya mereka itu tidak akan dibakar dalam api neraka kecuali hanya beberapa hari. Nah, di ayat 24 surat Ali Imran ini teksnya itu hampir sama, tetapi tidak pernah sama. Ini hebatnya Al-Quran. Al-Quran tidak pernah mengulang ayat yang sama. Tidak pernah terjadi dalam bahasa itu dinamakan dengan redundant. Terjadi pengulangan, tidak akan pernah terjadi dalam Al-Quran. Pada surat Al-Baqarah ayat 80 Allah berfirman, wa qalu, dan mereka berkata, orang-orang kafir berkata, lan tamassanan nar illa ayyaman ma'dudah. Bahwasanya mereka mengatakan tidak akan pernah kita paling dibakar api neraka cuma dalam beberapa hari saja, dan itu sudah kita bahas. Ibnu Abbas, Qatadah semua sudah menjelaskan bahwasanya ada yang mengatakan 40 hari, ada yang mengatakan cuma beberapa bulan. Nah, bilangan-bilangan tersebut menunjukkan bahwasanya Allah sebentar aja. Namun pada ayat ini Allah memulai dengan perkataan zalika, yang demikian itu kenapa? Bi annahum qalu, dikarenakan mereka mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah, bahwasanya mereka itu tidak akan dibakar dalam api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Kenapa mereka dibakar dalam api neraka? Kenapa mereka seseorang itu bisa dibakar dalam api neraka? Ini menjadi pertanyaannya. Pada ayat sebelumnya dikarenakan mereka itu fala yakhlifallahu ahda am taquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun, bahwasanya pada surat Al-Baqarah itu Allah memberikan gambaran orang-orang yang akan dibakar dalam api neraka itu adalah orang-orang yang mengingkari janjinya dengan Allah. Ini merupakan sebuah kenyataan hari ini. Di ayat yang dibacakan oleh Tunku Mukhtar tadi itu sungguh luar biasa, ya. Bahwasanya orang-orang Ansar itu adalah orang-orang yang apabila mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran itu diturunkan kepada mereka, mereka itu langsung beriman. Dan saya sudah sering mengungkapkan dan mengulang-ulang di dalam majelis ini, pada saat turun ayat terakhir tentang pengharaman khamar, Madinah itu bau tanahnya selama 7 hari dengan minuman keras. Kenapa? Karena totalitas mereka begitu mendengar bahwasanya khamar itu haram, langsung mereka tuangkan. Kenapa? Di depan rumah mereka itu kendi-kendi khamar semuanya. Di depan rumah mereka itu adalah kendi-kendi khamar. Begitu turun ayat tentang larangan, bahwasanya larangan tentang khamar, tentang minuman keras, langsung dibuang. Hari ini apa yang terjadi di Aceh? Beberapa hari yang lalu ditemukan sabu 100 kilo. 100 kilo ditemukan sabu. Bagaimana mungkin, ya? Bagaimana mungkin sabu itu tidak bisa diketahui? Ini merupakan sebuah sindikat di mana mereka semuanya menganggap bahwasanya ini adalah cara cari rezeki. Inilah kesalahan. Inilah yang dinamakan dengan mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari apa yang dijanjikan oleh Allah. Allah sudah berjanji kepada kita untuk tidak melakukan kemaksiatan. Allah tidak pernah menuntut ketaatan itu sekuat mungkin, tidak pernah. Kenapa? Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya ittaqullaha haitsu ma kuntum. Bertakwalah kepada Allah itu semampumu. Akan tetapi di saat kita diperintahkan untuk meninggalkan kemaksiatan, itu memang harus totalitas. Kemaksiatan itu tidak boleh setengah-setengah. Sehingga apa? Konteks kemaksiatan itu yang diperintahkan untuk meninggalkannya itu bahkan dilarang untuk mendekatinya. Bagaimana nas ayatnya? Wala taqrabuz zina, dan janganlah kamu mendekati zina. Kenapa? Karena dosa zina itu adalah dosa yang akan diwariskan kepada keturunannya. Mohon maaf, kalau seandainya orang tuanya berzina, maka anaknya juga akan berzina.
akan dibalas. Ya. Itu konteksnya. Zina itu adalah dosa yang akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi jangan pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasul. Kenapa? Karena di dalam ayat Al-Baqarah, mereka itu adalah orang-orang yang melanggar janji dengan Allah. Nah, di dalam ayat Ali Imran ini, mereka itu adalah, kenapa mereka dibakar dalam api neraka? Wa gharrahum fi dinihim. Mereka itu tertipu daya dengan agama mereka. Berapa banyak hari ini kita yang mengatasnamakan agama? Ya. Aktivitas yang kita lakukan itu adalah kita atasnamakan sebagai aktivitas agama. Padahal itu tidak ada dalam agama. Hati-hati dengan ayat ini. Orang-orang yang melakukan aktivitas mengatasnamakan dengan nama agama padahal tidak ada di dalam agama, itu yang disebut dengan wa gharrahum fi dinihim. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi dahulu mereka itu mengatasnamakan nama agama. Apa yang diatasnamakannya? Nahnu abna Allah. Orang-orang Yahudi itu mengatakan bahwasanya diri mereka itu adalah anak-anak Tuhan. Dan hal seperti ini itu hampir terjadi sama orang Aceh, dan bahkan itu sudah pernah ungkapan seperti ini. Apa ungkapan orang Aceh? Tanya bangsa telebeh ada hurung dunia. Nahnu sya'bullahi mukhtar. Ini adalah ungkapan kesombongan. Nah, pernah Aceh itu mengungkapkan kata-kata seperti itu. Ungkapan seperti itu adalah ungkapan orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka sudah wa gharrahum fi dinihim makan. Ini adalah sebuah, kenapa mereka dibakar dengan api neraka? Dikarenakan mereka menganggap apa yang mereka lakukan ini adalah sesuatu yang memang diperintahkan di dalam agama. Padahal tidak. Islam, agama Allah itu tidak pernah mengatakan bahwasanya ada anak Tuhan. Ya. Tidak ada. Tapi mereka mengada-ngadakan ajaran agama tersebut. Di dalam surat Kahfi Allah mengatakan bahwasanya yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini yang paling bahaya. Seakan-akan ya, mereka itu menganggap bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang memang sudah benar. Yuhsinuna sun'a. Itu adalah orang-orang yang paling rugi pada saat dia melakukan aktivitas ya, bahwasanya aktivitas yang dia lakukan itu seakan-akan itu adalah perintah dari agama, padahal tidak. Kalau misalnya pun kita ingin melihat tidak dijelaskan oleh Rasul, para ulama juga tidak menjelaskan ada perbuatan seperti itu. Inilah yang membuat apa yang dinamakan dengan seseorang tersebut akan disiksa di dalam api neraka. Nah, berapa banyak dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, ya, dalam konteks kehidupan kita sehari-hari, bahwasanya kita sering menginovasi sering mengkreasikan aktivitas-aktivitas itu sehingga aktivitas tersebut tidak ada dan tidak pernah dilakukan baik oleh Rasul, para sahabat, tabi'in dan para ulama-ulama. Ini yang paling bahaya. Karena kita menganggap apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang memang itu dianjurkan dalam agama. Nah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam konteks dua ayat tersebut, kalau kita ingin membandingkan, pada ayat Al-Baqarah itu Allah mengungkapkan orang-orang yang akan dibakar di dalam api neraka itu adalah orang-orang yang mengingkari janjinya dengan Allah. Bahwasanya ini adalah sebuah kebenaran. Wa'adul haq, janji pasti dari Allah. Di saat kita sudah berada dalam kebenaran tersebut, kita tidak mau untuk mengambil kebenaran tersebut. Ini adalah sebuah kenistaan. Maka di dalam ayat yang lain Allah itu mengingatkan pada saat seseorang itu tidak mau mematuhi apa yang di-warning oleh Allah. Misalnya Allah mengingatkan, jangan sampai kamu begini-begini. Ya. Allah mengatakan, innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang fasik. Orang fasik itu seperti apa? Dia sudah mengetahui bahwasanya zina adalah haram, tapi dia masih melakukannya. Itu yang dinamakan tidak diberikan
hidayah kepada orang tersebut. Kenapa? Karena dia sudah mengetahui bahwasanya narkoba itu adalah haram. Tapi dia tetap mau melakukan transaksinya. Kenapa? Hasil survei yang kita lakukan itu, ongkos untuk membawa 1 kilo itu 100 juta. Sabu-sabu 100 juta 1 kilo untuk ongkos bawa. Jadi anak-anak muda kita mindsetnya itu sudah berubah. Nah, jadi saya sempat mewawancarai salah satu kurirnya itu, ya. Dia itu berani bawa dari Aceh ke Medan dengan sebuah iming-iming seperti itu. Dapat 100 juta 1 kilo. Kalau menanam jagung 100 juta itu puluh hektar. Harus nanam dan harus tunggu. Jadi lama, tidak instan. Jadi karena pengaruh bahwasanya inilah yang dinamakan dengan rezeki, cara mencari rezeki. Mindset orang itu sudah berubah dalam hal mencari rezeki. Bukan keberkahan yang ingin dicari, akan tetapi uang yang melimpah ruah. Dan tidak heran, begitu dia mendapatkan uang hasil bawaan tersebut, langsung dia bisa beli mobil, bawa pulang mobil. Dan itu sudah putaran terjadinya transaksi money laundering, berbagai macam transaksi. Dan kehidupan mereka itu memang sangat-sangat mewah. Salah satu contoh, waktu saya wawancara itu, dia berani potong celana 501 Levi's, ya. Kalau orang Aceh bilang bukan Levi's, Libah, ya. Libah itu katanya. Begitu dibeli harganya 1.800.000, dipotong langsung jadi pendek. Karena tidak ada harga 1.800.000 sama orang-orang sabu-sabu ini. Dan yang paling anehnya, masyarakat kita di sana tahu dia sebagai pengedar bandar, tidak ada yang memberikan warning, tidak ada yang memberikan sanksi sosial. Ini yang paling bahaya. Kalaupun disumbang untuk misalnya katakanlah ada maulid, ada masjid, terima. Tidak ada sanksi. Ini yang paling bahaya. Sehingga apa? Seolah-olah kegiatan mereka itu adalah resmi. Dan ini yang terjadi jika kita menerjemahkan dan menafsirkan ayat Allah tersebut. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Seakan-akan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang benar. Dan mereka tertipu daya dengan apa yang dilakukan. Kenapa? Masjid kita butuh bantuan, masjid kita butuh dana, sehingga terimalah. Inilah yang dinamakan dengan wa gharrahum fi dinihim maka yaftarun. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya tentang ayat tentang neraka. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.